Ya kan nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari database yang akan kami presentasikan, yaitu tentang database kebun binatang berdatabel data hewan. Sebelum memulainya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fathan Alfar Rasidin, dan ada rekan saya, Rohmat dan juga Restu. Untuk materi yang pertama akan dilakukan oleh Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad dengan NIM 211351131. Di sini saya akan menjelaskan atau mengkonfigurasikan sebuah database yang nanti akan berpengaruh kepada proyek UAS kita, yaitu membuat sebuah eh, proyek framework kebun binatang. Oke, pertama-tama di sini saya akan mengkonfigurasikan database terlebih dahulu. Pertama-tama aktifkan dulu XAMPP-nya, lalu masuk ke PHP MyAdmin. Nah, di sini kita akan langsung saja buat database-nya. Untuk buat database, kalian bisa langsung masuk ke server, lalu ada database. Di sini kita bisa membuat database. Tapi karena saya sudah mempunyai database, yaitu database kebun binatang, jadi saya tidak akan membuatnya lagi. Di sini sudah ada ya database kebun binatang, yaitu yang sudah saya buat. Lalu di dalamnya terdapat sebuah tabel data hewan. Nah, di sini terdapat ID hewan, nama hewan, jenis satwa berkembang biak, status, dan foto. Untuk membuat tabel sendiri, kita bisa tekan new, lalu inputkan data-data yang mau kita isi. Tapi karena saya sudah memiliki tabel yang sudah saya buat, jadi saya akan menggunakan tabel ini untuk dikonfigurasikan melalui CI. Oke, setelah semua beres, maksud saya setelah semua beres, database kebun binatangnya sudah ada, lalu data tabelnya sudah ada, langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita eh, masuk ke config, yaitu dimana untuk mengkonfigurasikannya kita ke autoload terlebih dahulu. Akan ada tampilan seperti ini. Kita bisa langsung scroll aja ke bawah. Nah, pada libraries ini kita bisa isikan database agar nanti terhubung dengan database kita yang ada di PHP MyAdmin. Lalu pada autoload helper kita isikan array URL form. Pada autoload model kita isikan model yang akan kita buat. Contohnya saya menggunakan model underscore kebin. Nanti ini akan berpengaruh pada pengambilan data. Jadi harus sama. Contohnya saya sudah buat model kebin. Model. Nah, ini adalah contoh modelnya. Terdapat banyak function seperti untuk memanggil tabel, edit data, update data, dan lainnya. Itu akan dijelaskan lebih lengkap lagi oleh rekan saya setelah saya. Oke, setelah itu
kita bisa langsung masuk ke database. Pada database ini kita bisa isikan pada username yaitu root. Nah, lalu pada database-nya kita isikan DB kebun bin. Kenapa ini harus diisikan DB underscore kebun bin? Yaitu agar dapat menginput data dari database yang sudah kita buat tadi. Contohnya PHP MyAdmin. Nah, di sini DB kebun bin. Jadi ini harus sama. Kalau berbeda nanti bakal terjadi error untuk ke depannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih lengkapnya akan dijelaskan teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fathan Nopal Rosidin. Saya di sini akan menerangkan fungsi dari controller, view, dan juga model. Untuk controller sendiri, di sini saya membuat controller yang bernama Kebin, yaitu kayak singkatan dari kebun binatang. Dari Kebin ini tuh, kontrol ini adalah berfungsi untuk menambahkan fungsi-fungsi yang akan ditampilkan untuk di web. Seperti di awal ini ada untuk penginputan data, yaitu yang berisi ya sesuai dengan isi tabelnya, fieldnya, yaitu ada ID hewan, nama hewan, jenis satwa, berkembang biaknya, dan juga status dan foto. Nah, ini tuh untuk membuat fungsi dari menambahkan data, yang dimana jika benar akan muncul, dan jika salah akan upload gagal. Ini hanya untuk yang bagian foto. Di sini ada metode lain yaitu fungsi untuk menghapus data. Di sini bisa dilihat ada ID hewan ya, sebagai ID hewan, dan ini merupakan kebin dari controller ini pada indeks. Terus ada fungsi untuk merubah data yaitu untuk mengeditnya, mengedit isi tabel yang sudah kita masukkan recordnya. Misalnya ada di record itu kan ada ID hewan, nama hewan, jenis satwa, berkembang biak, dan status foto. Bisa diedit dengan menggunakan fungsi yang sudah kita masukkan, yaitu adalah fungsi untuk merubah data. Terus ada fungsi untuk memperbarui atau mengupdate. Ini juga termasuk untuk memperbarui data yang sudah kita input, seperti ada merubah ID hewan, memperbarui nama hewan, jenis satwa, berkembang biaknya, status, dan data lainnya. Ada juga di kontrol ini ada fungsi untuk menampilkan detail. Nah, di sini tuh untuk detail ini berfungsi untuk melihat detail dari isi record yang sudah kita isi. Seperti misalnya ya ID binatang, terus ada namanya misalnya singa. Di situ bisa dilihat semua informasinya dari detail. Terus ada ini load library DOM PDF itu untuk pemanggilan untuk PDF, yaitu export PDF. Ini untuk tombol fungsi yang untuk ekspor PDF. Ada juga di sini ini yang untuk Excel, pemanggilan fungsi Excel. Di sini ada data kebin, tampil data. Nah, ini adalah for each itu adalah yang nanti diinput ke Excel-nya. Seperti di A1 ada nomornya, ID hewan, di B1, di C1 ada nama hewan, D1 ada jenis satwa, nanti di Excel-nya tuh akan muncul seperti ini. Lalu setelah controller ada di sini view, ke bin. Nah, view di sini itu berfungsi untuk eh, menampilkan tampilan ya pada web. Bisa kita edit. Di sini ada data hewan, nanti ada tampilan kebun binatang hijau fantasi seperti yang sudah saya buat di sini kan. Ada data hewan, terus ada input data hewan tuh ini yang berarti button, nanti ada tombol untuk penginputan data hewan yang bila kita diklik, maka kita akan menginput data hewan baru.
dari tabel yang sudah ada. Nanti kita akan menginput record baru menggunakan button dari input data hewan. Setelah itu ada hewan jenis kelas. Lalu ada di sini juga ada tampilan untuk yang lain seperti pada input hewan, terus ada input pada tombol print. Ada tombol print di sini. Yang danger ini, indeks PHP cetak, ini kebun binatang untuk mencetak, ini tombol print. Nanti akan ada tampilan tombol print. Ada primary ini untuk tombol input hewan. Terus di sini ada untuk mencetak print. Jadi PO ini ya untuk fungsi eh, tampilan pada web kita gitu. Jadi ada ya seperti tombol-tombol dari view di sini bisa dilihat ada dashboard juga, ada seperti header, footer, sidebar seperti itu. Lalu ada model kebin. Nah, jadi model di sini itu untuk seperti menyambungkan antara PHP My Admin ke web yang sudah kita buat di localhost DCI. Nah, jadi di sini tuh ada tampil data, lalu ada model pemanggilan dari tabel data hewan, ada memasukkan input tabel data hewan. Jadi yang ada di PHP admin itu akan terpanggil di webnya. Jadi itu model itu sebagai penghubung, sebagai hapus data. Jadi jika di web dihapus, maka di PHP admin juga akan terhapus seperti itu. Diedit di web, maka di PHP admin akan teredit juga seperti itu. Diupdate juga. Dan oh iya, saya lupa jelaskan juga di view itu kita menambahkan fungsi yang lain. Maka untuk detail kita akan membuat eh, view itu nama detail K. Kenapa detail K? Karena saya kebun binatang. Di sini ada detail K tuh untuk eh, kalau kita ingin muka detail tuh yang keluar akan yang akan ditampilkan tuh adalah ini data hewan, nama hewan, jenis satwa, berkembang biaknya, status, dan yang lainnya. Ada aset foto juga. Kita tuh akan membuat detail K dulu. Jika edit di sini ada edit K yaitu edit kebun binatang. Ya, maka yang akan diedit itu akan ditampilkan di sini seperti nama hewan yang akan diedit. Terus ada di sini bertipe teks, nama hewan, ada berkembang biaknya, jenis satuannya juga akan nanti kita akan merubah teksnya seperti itu. Lalu ada laporan PDF. Nah, ini laporan PDF itu untuk nanti jika kita sudah mendownload PDF-nya yang akan kita lihat di PDF itu ada nomor ID hewan, nama hewan, jenis satwa, berkembang biaknya, statusnya. Nah, ini untuk PHP-nya yaitu menampilkan ID hewan, nama hewan, jenis satwa, berkembang biak dan statusnya. Untuk print nanti print itu ya view itu kan hanya untuk menampilkan. Jadi ya dari print tersebut itu ditampilkan nanti ada nomor ID hewan seperti itu. Ada juga oh sudah berarti seperti itu saja. Ada print, detail, edit, dan laporan PDF. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Eh, dan akan dilanjutkan ke interface yang dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.